Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walau hanya dari rumah. Baik anak ibu sekalian, kita harus tetap jaga kesehatan. Bila keluar rumah, gunakan masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan dan konsumsi makanan yang sehat. Bertemu kembali dengan Ibu Rosi Handayani dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ibu harapkan Ananda sekalian mendengarkan materi melalui video kali ini sampai selesai. Baiklah Ananda sekalian, di awal pertemuan kita kali ini di kelas 2 semester 1, kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat. Adapun kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Melalui pembiasaan, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. 2. Melalui pembiasaan, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dengan benar. 3. Melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. 4. Melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dan kelima, melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tadahkan tangan kamu dan ucapkanlah doa ini dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke materi kita kali ini, yaitu sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, Anda sekalian tahukah kamu bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW? Nah, siapa nih yang belum tahu dan belum kenal dengan Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita. Nabi Muhammad terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Tahukah kamu apa itu arti Al-Amin? Iya, Al-Amin artinya dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada Allah, diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan juga orang lain. Nah, begitu juga dengan kisah beliau ketika masih kecil ya, ikut dengan pamannya berdagang maksud ibu. Ketika Nabi Muhammad ikut berdagang ke negeri Syam bersama pamannya, beliau terkenal dengan seorang pedagang yang sangat jujur. Beliau tidak menetapkan berapa harganya, tapi beliau mengutarakan bahwa dia membelinya sekian dan terserah orang yang membelinya dengan harga berapa. Namun tidak kurang dari modal yang ia gunakan. Begitu juga ketika Nabi Muhammad menggembala kambing. Tidak satu pun kambing yang dipeliharanya itu hilang, ya, karena dia saking jujurnya, kambing-kambingnya itu dipelihara dengan baik dan jujur. Nah, kita harus mencontoh Nabi Muhammad yang memiliki sifat jujur. Apa nama gelar Nabi Muhammad tadi? Iya, gelarnya Al-Amin, artinya adalah dapat dipercaya. Baiklah, sekarang anak ibu amati gambar di bawah ini.
Nah, nanti kamu beri nomor secara berurutan. Tulislah cerita bergambar tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, ini ada gambar pertama, kedua, dan tiga. Nah, di gambar pertama tadi, kita ulang ya. Di gambar pertama tadi, kita lihat di situ ketika anak-anak sedang keluar main. Mereka bermain bersama, bermain lompat tali. Setelah keluar main selesai, mereka kembali masuk ke kelas masing-masing. Nah, ada satu anak yang menemukan uang. Nah, ini si Tony misalnya ya. Tony menemukan selembar uang. Apa yang dilakukan oleh Tony? Apakah dia langsung mengambilnya untuk dijajankan? Nah, kita lihat ternyata dia menemui ibu guru, mengatakan dia menemukan uang. Nah, oleh ibu guru mengumumkannya di depan kelas. Nah, apa sikap yang dilakukan oleh Tony? Iya, dia sudah mencontohkan sikap jujur kepada diri sendiri. Kalau dia tidak jujur, pasti uang tadi akan dibelanjakannya. Nah, kita harus contoh Tony ya. Kalau kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, kita harus kembalikan. Kalau tahu orangnya, kalau tidak tahu orangnya, kita beritahu kepada ibu guru di sekolah. Nah, ini ibu ada sebuah lagu, judulnya Aku Anak Jujur. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Nadanya pelangi-pelangi. Ikuti ibu dan ulangi berkali-kali. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, sekali lagi ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, jadi kalau kita jadi anak jujur, kita pasti beruntung. Apa saja keuntungan kita jika kita bersikap jujur? Nah, anak ibu yang jujur itu pasti banyak keuntungannya. Salah satunya kita pasti disayang oleh Allah dan disenangi orang tua dan guru. Pastinya juga kita banyak teman karena kita jujur. Jujur itu akan membawa kebaikan. Misalnya, apabila ada anak kehilangan barang yang dicintainya, lalu ia mengumumkan kepada teman-temannya, ternyata barang yang hilang itu diamankan oleh salah seorang teman yang kemudian menghampirinya dan berkata, "Wahai kawan, ini barangmu yang kau cari, lain kali hati-hati." Apa yang dirasakan oleh seseorang yang hilang barangnya itu? Pastilah hatinya senang karena barangnya sudah ditemukan. Teman-teman yang lain juga senang kepada orang yang menemukan dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Nah, akibatnya dia juga disukai oleh kawan-kawan karena kejujurannya itu. Sebaliknya di kisah yang lain, bagaimana kalau ada seorang menemukan barang milik orang lain, lalu ia diam saja dan menyembunyikannya. Sifat orang seperti itu tidak mulia dan tidak perlu dicontoh, berarti dia tidak jujur. Lawan dari kata jujur adalah bohong. Jadi jujur itu artinya mengatakan sesuatu tanpa disembunyikan. Nah, itu artinya ya. Di mana kita perlu bersikap jujur? Nah, kita bersikap jujur itu dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Kita tidak boleh berbohong. Jika kita berbuat salah, kita akan minta maaf dan berkata jujur. Bisa, anak ibu sekalian? Oke. Nah, sekian dulu pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kali ini kita menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang jujur dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun ya. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil
alamin. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sesungguhnya Allah lah kita tempat memohon ampun dan tempat kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.